Ini isu yang beredar, pemerintah Arab Saudi minta tambahan 1,6 triliun terkait dengan dana kalau dibebankan per jamaah haji itu kumpulnya hampir 16 juta lebih sedikit. Seandainya ini ya, ini yang kula maksud, panjenengan tetap akan berangkat. Jadi mboten sah dados penggalih panjenengan. Seandainya iya, panjenengan pasti tetap akan berangkat. Kan dasarnya apa? Dasarnya adalah kuota yang sudah ditetapkan oleh Arab Saudi. Haji panjenengan adalah itu urusannya sudah bukan urusan panjenengan secara pribadi, tapi adalah urusan antar negara. Jadi kalau memang negara, masuk negara nggak orang di duit, jadi itulah yang kadang-kadang bagi kita sering membuat resah, membuat gelisah ketika ada informasi seperti ini, kok itu apa ora? Maka saya tegaskan di sini untuk Bapak Ibu sekalian, ini semua tidak usah dipikir, karena pun nonton sing mikir. Panjenengan sudah punya anggota dewan, wakil panjenengan sedoyo yang pasti akan menyelesaikan hal-hal yang demikian. Jadi pun boten sah dipikir melih. Panjenengan tetap persiapan diri untuk tetap berangkat. Karena insya Allah nanti tanggal 3 itu yang kloter pertama sudah berangkat. Terus gara-gara ini terus akan ditunda kan tidak mungkin. Nah, itu urusannya berarti sudah kembali kepada pemerintah. Jadi ini pun buatan sah dipikir. Yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian, memang layak bersyukur sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. 2 tahun sekalipun banyak ujian, banyak cobaan yang harus diterima oleh Bapak Ibu sekalian, tapi panjenengan tidak sendiri. Bangsa Indonesia tahun ini bisa memberangkatkan 100.051 jamaah. Itu bukan hitungan yang sedikit, karena memang total yang diberikan kuota untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini sebanyak 1 juta. Itu harus dibagi sedunia. Ini Indonesia sudah luar biasa banyaknya. Nah, ini bagian dari rasa syukur kita, memang kita layak bersyukur. Terlebih nanti kalau kita melihat hitungan, itu akan lebih menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian, karena wukuf nanti akan terjadi hari Jumat, berarti Bapak Ibu semua akan tergolong sebagai haji akbar. Ini yang luar biasa dan menggembirakan bagi kita semua. Sesuai dengan kalender nanti kita paling tidak hari raya, hari Sabtu, berarti wukufnya bisa hari Jumatnya. Dan ini kabar yang cukup menggembirakan bagi kita semua. Di sisi lain, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan masa tunggu Bapak Ibu sekalian dari tahun 2011, 2012 mendaftar waktu itu dan berangkat tahun ini akan lebih beruntung jika Bapak Ibu sekalian membandingkan mendaftarnya hari ini akan berangkat besok tahun 2052. Masa tunggunya sudah 30 tahun. Niku kangge kula panjenengan sami hari ini berangkat, alhamdulillah, itu sudah luar biasa, sudah merupakan satu kenikmatan tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Maka apapun yang terjadi, ini memang wajib untuk Bapak Ibu semua syukuri. Termasuk kalau Bapak Ibu sekalian nanti kok masuk di kloter terakhir, tidak ada masalah. Itu bagian dari kenikmatan yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mboten sah dibahas. Mau kloter berapapun, mungkin tetap semuanya akan sampai
dan kita akan bisa melaksanakan ibadah haji karena sudah ada jadwalnya yang memang harus dibuat sedemikian rupa panjang sehingga masa pemberangkatan ini dan pemulangan besok itu sudah ada waktunya selama 30 hari. Jadi akan diberangkatkan dari tanggal 3 besok dan akan pulang yang kloter pertama berangkat, berarti tanggal 3 yang akan datang juga sudah sampai ke Indonesia lagi. Ini untuk kita semua. Maka rasa syukur ini senantiasa harus ada pada diri kita semua. Dan yang terakhir, kami juga berpesan pada Bapak Ibu sekalian, calon-calon jamaah haji tahun 2022 ini. Karena masa tunggu haji ini untuk proses pendaftaran setelah panjenengan pulang nanti itu bisanya mendaftar 10 tahun yang akan datang. Artinya kalau tahun sekarang tahun 2022 berarti jenengan ajeng teng kantor kula melih daftar itu sagete mengke tahun 2032. Niku nembe saged daftar yang berikutnya. Karena masa yang demikian panjang, maka apa yang disampaikan oleh Ketua IPHI tadi, kita menjadikan haji sepanjang hayat. Haji yang kita lakukan kali ini adalah untuk sampai nanti akhir hayat kita. Kita bisa merawat kemabruran haji dimulai dari sebelum berangkat sampai nanti sepulangnya. Bagaimana kita merawat? Minimal kita ada yang mengingatkan. Siapa yang akan mengingatkan kita? Ya di persatuan kita atau di IPHI inilah yang akan saling mengingatkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, nanti bagi Bapak Ibu sekalian silahkan untuk bergabung bersama IPHI, bergabung bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini ada dari Kota Surakarta, ada kecamatan juga ada, dari rantingnya juga sudah ada, sudah terbentuk secara keseluruhan. Nanti itu semua adalah sebagai wahana untuk bisa merawat kemabruran haji dari Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian sampai akhir hayat akan tetap menjadi haji yang mabrur. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakilkan kepada Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Surakarta, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Tamso MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas perkenan dan ridhonya pagi hari kita dapat hadir pada acara yang sangat mulia ini, halal bihalal IPHI Kota Surakarta, sekaligus mengayu bagio jamaah calon haji Kota Surakarta tahun 2022 dalam keadaan salafiat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, yang kedua saya mohon izin beliau Pak Wali Kota yang pada saat ini banyak sekali kegiatan sehingga tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau mohon maaf dan mewakilkan kepada saya selaku asisten pemerintahan Kesra Sidang Kota Surakarta. Beliau titip salam hangat dan mohon maaf atas ketidakhadirannya. Untuk itu izinkan saya akan membacakan teks sambutan beliau.
pada acara pagi hari. Sambutan Wali Kota Surakarta pada acara kegiatan halal bihalal dan mengayuh bagio keberangkatan jamaah calon haji Kota Surakarta tahun 2022. Surakarta 1 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Pengurus IBHI Kota Surakarta, juga Ketua IBHI Provinsi Jawa Tengah tadi yang hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Surakarta. Yang kami hormati alim ulama, juga yang kami hormati jamaah calon haji Kota Surakarta, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara halal bihalal dan mengayuh bagio keberangkatan jamaah calon haji Kota Surakarta tahun 2022 dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya masih dalam suasana lebaran, atas nama pemerintah Kota Surakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga di hari raya yang penuh kebahagiaan ini kita dapat saling memaafkan sekaligus bersilaturahmi bersama. Hadirin yang berbahagia, saya juga mengucapkan selamat kepada jamaah calon haji Kota Surakarta tahun 2022 yang akhirnya tahun ini dapat berangkat haji, menunaikan ibadahnya yang sudah dinanti-nantikan, karena pada tahun sebelumnya masih terdapat pembatasan jamaah haji dari Arab Saudi. Saya sangat berbahagia, Bapak Ibu jamaah calon haji telah siap menunaikan ibadah haji, di mana dalam pelaksanaan ibadah haji nanti Bapak Ibu akan bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat internasional dengan niat yang sama, namun dengan tabiat dan berbahasa yang berbeda. Saya berpesan kepada jamaah calon haji untuk mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga toleransi agar semua dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib dan lancar. Saya juga berpesan kepada jamaah calon haji untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang ini pemerintah telah memberikan kelonggaran dalam pembatasan-pembatasannya, tetap jaga kesehatan agar tubuh tetap prima, baik sebelum berangkatan, saat menunaikan ibadah haji, maupun setelah pulang ke tanah air. Hadirin yang berbahagia, saya berharap semoga jamaah calon haji selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan baik, benar, dan sempurna. Selamat melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Amin. Hadirin rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, demikian telah saya bacakan secara lengkap teks sambutan beliau. Saya mohon maaf apabila dalam baca ada kekurangannya, karena ini teksnya di WA. Jadi sekarang itu luar biasa. Saya itu kalau disuruh mewakili beliau itu hitungan menit, Bu, Pak. Oleh ajudan itu langsung didhawuhi Bapak, teksnya langsung sudah di situ. Saya baca,
Ya sudah, sehingga mohon maaf, biasanya pakai kertas, ini pakai jadi ya hilang, tadi hilang Pak. Padahal saya tidak berani merubah. Namanya mewakili harus doplek. Orang untuk nambah, orang untuk ngurangi Pak. Jadi mohon maaf kalau tadi kok berhenti ngopo kuwi proso moco. Ternyata memang hilang. Jadi saya mohon maaf. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Tamso MM selaku Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Pemerintah Kota Surakarta yang telah berkenan membacakan sambutan tertulis Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Raka Buming Raka. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kami mohon maaf tadi ada permintaan dari hadirin. Nah, ini luar biasa. Kok tidak ada kotak infaknya atau ada kotak infaknya? Jadi terpaksa ya, sebetulnya kami tidak mempersiapkan sehingga tadi kami susulkan. Nah, ini merupakan satu rasa syukur bagi kami bahwa kesadaran untuk berinfak bagi calon jamaah maupun hadirin cukup besar. Kita harapkan nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, karena pada hari ini kita halal bihalal, maka tentunya harus ada ikrar halal bihalal. Untuk itu kepada kami hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Kusmanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah arsadakumullah. Guna melepas daripada kejenuhan dan semoga di dalam ikrar kita lebih khidmat dan lebih khusyuk. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami. Mari sejenak kita berdiri sejenak. Ikrar halal bihalal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surakarta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah